Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sejarah Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Majalengka. Kurang lebih abad ke-14, ada salah satu pangeran keturunan dari Ciamis yang bernama Pangeran Aryadipati. Pada suatu hari Pangeran Aryadipati bepergian menuju ke Cirebon. Setibanya di Cirebon beliau melakukan semedi di salah satu gunung yang bernama Gunung Penawar Jati yang sekarang dinamakan Gunung Jati. Dalam bertapanya, beliau berdoa kepada Hyang Widi, Gusti yang Maha Suci untuk meminta petunjuk. Sebulan lamanya Pangeran Aryadipati bertapa di tempat tersebut, tetapi selalu belum mendapat petunjuk, hanya bisa bersabar dan terus melakukan semedi, bertapa. Kemudian pada malam ke-33 Pangeran Aryadipati mendapat ilham atau petunjuk untuk mencari sebuah pohon yang menyerupai cecendet. Setelah mendapat ilham tersebut kemudian Pangeran Aryadipati berangkat menuju ke arah barat. Selama perjalanan hampir 3 tahun lamanya, Pangeran Aryadipati belum juga menemukan pohon yang dicari. Hal ini menyebabkan Pangeran Aryadipati hampir putus asa. Dalam suatu waktu, Pangeran Aryadipati tiba di satu kampung yang disebut Kampung Tajur. Karena terlalu lelah, Pangeran Aryadipati beristirahat di kampung tersebut sampai akhirnya beliau ketiduran. Allah selalu menyayangi orang yang sabar. Sesaat setelah Pangeran Aryadipati terbangun, beliau kaget luar biasa karena tiba-tiba di sampingnya ada sebuah pohon yang selama ini dicari-cari. Setelah diteliti dan yakin bahwa pohon tersebut yang selama ini dicari-cari, Pangeran Aryadipati melakukan salat hajat beberapa kali sebagai wujud terima kasih dan bersyukurnya atas bantuan Gusti Allah. Setelah selesai salat hajat dan berdoa, pohon yang berada di sampingnya tersebut secara tiba-tiba berubah membesar dan semakin tinggi. Daunnya sangat lebat hijau dan rindang yang membuat siapapun merasa nyaman. Kemudian pohon ini dinamakan atau disebut pohon beringin. Kalau diperhatikan di lambang negara kita, pohon beringin ini oleh para pendahulu kita dijadikan sebagai salah satu lambang yang berada di dada burung Garuda sebagai salah satu sila dari 5 sila. Pangeran Aryadipati kemudian memutuskan tinggal di kampung tersebut, Kampung Tajur, dan menikahi salah satu putri yang cantik yaitu putri dari Pangerang Sangiang dari Talaga yang bernama Putri Sawit. Dalam menjalin rumah tangganya, Pangeran Aryadipati dan Putri Siti Sawit sangat menyayangi satu sama lain, kemana-mana selalu berjalan bersama. Dari hasil pernikahannya kemudian mereka mempunyai 2 orang putra yang bernama Remban dan Imbar. Diceritakan dalam suatu waktu, tepat di hari Jumat Kliwon, Pangeran Aryadipati kedatangan salah satu pangeran bernama Samaduloh, yang juga sering disebut Pangeran Cakrabumi dan lebih dikenal sebagai Mbah Kuwu Sangkan putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang tinggal di Kerajaan Cirebon. Kemudian Pangeran Cakrabumi menjelaskan maksud kedatangannya yaitu bersilaturahmi dan memerintahkan Pangeran Aryadipati untuk menjadi kepala Kampung Tajur yang ketiga. Sebab pada saat itu baru ada 2 orang kepala kampung, kepala desa pada zaman sekarang, yaitu Ki Gedeng Alang-Alang yang berada di Gunung Penawar Jati dan Mbah Kuwu Sangkan putra dari Prabu Siliwangi yang berada di Cirebon. Setelah berdiskusi beberapa lama, kemudian Mbah Kuwu kembali ke Cirebon. Setelah Pangeran Aryadipati dipercaya memimpin masyarakat Tajur, tidak beberapa lama kemudian datang surat dari Mataram ke Kampung Tajur, yang isinya meminta Pangeran Aryadipati berangkat ke Mataram ditemani bersama Mbah Kuwu Sangkan dari Cirebon. Besok harinya, sebelum berangkat ke Mataram, Pangeran Aryadipati bermimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Orang ini meminta untuk membawa pusaka yang ada di depan rumahnya untuk dibawa ke Mataram. Pangeran Aryadipati merasa kaget, buru-buru beliau bangun dari tidurnya dan ingat bahwa hari ini harus berangkat ke Mataram dengan Mbah Kuwu Sangkan untuk menemui Raja Mataram. Akhirnya Pangeran Aryadipati berpamitan ke istrinya untuk berangkat ke Mataram. Pada saat keluar rumah, dia mencari-cari pusaka yang dimaksud orang dalam mimpinya. "Di mana ya, pusakanya? Apa ini mungkin?" kata Pangeran Aryadipati sambil memungut daun kelewi. Tanpa sadar, daun tersebut dilempar kembali oleh pangeran. Tiba-tiba daun tersebut berubah menjadi kuda berdasarkan dari penglihatan Pangeran Aryadipati. Tidak menunggu lama, Pangeran Aryadipati kemudian menaiki kuda tersebut dan cepat-cepat menuju Mataram. Beliau lupa seharusnya menjemput terlebih dahulu Mbah Kuwu Sangkat di Cirebon. Setibanya di Mataram, Ki Gedeng sangat murka, matanya melotot dan langsung teriak memarahi Pangeran Aryadipati.
"Hei, Aryadipati, kenapa kamu datang sendirian, mana Ki Cakrabumi?" "Mohon maaf, hamba lupa, tidak mampir ke Cirebon," jawab Pangeran Aryadipati sambil menyembah dalam-dalam. "Kurang ajar kamu sudah berani melawan raja, kamu tidak melaksanakan perintah raja, barang siapa yang tidak mau melaksanakan perintah raja, harus digantung dan dipenggal kepalanya. Maafkan hamba pasrah, hamba tunduk pada perintah Paduka," kata Pangeran Aryadipati sambil menundukkan kepala merasa sangat menyesal sudah melupakan kewajibannya menjemput Ki Cakrabumi Kuusangkan. "Patih, bawa Ki Aryadipati, serit dan gantung di alun-alun," penggal kepalanya, perintah Ki Gedeng kepada patihnya dengan sangat marah. Tidak menunggu lama Pangeran Aryadipati dibawa ke alun-alun untuk dihukum gantung. Setelah 3 bulan lamanya Pangeran Aryadipati tidak kembali ke kampung. Siti Sawit merasa sangat khawatir. Akhirnya Siti Sawit memerintahkan ke rakyatnya yang paling dipercaya untuk menyusul Pangeran Aryadipati ke Mataram. "Paman, tolong susul suami saya ke Mataram, saya merasa sangat khawatir, takut ada apa-apa di perjalanan," kata Siti Sawit sambil menangis terseduh-seduh, khawatir dengan suaminya yang 3 bulan belum pulang-pulang. "Baik Den Putri, saya pamit berangkat saat ini juga," kata salah seorang rakyat tajur sambil segera berdiri dan berangkat menuju Mataram ditemani beberapa orang lainnya. Setibanya di Mataram, utusan menemukan kepala Pangeran Aryadipati menggantung dan sudah terpisah dari badannya. Secepatnya kepala Pangedan diturunkan, dan dibungkus dengan kain putih. Aneh bin ajaib, walaupun sudah 13 hari kepala Pangeran Adipati digantung di alun-alun, tidak ada bau bangkai sedikitpun. Setelah selesai dibungkus, kemudian utusan tersebut segera pamit. "Maafkan hamba pamit, dan mohon izinnya Paduka untuk menyerahkan kepala pangeran ke Putri Siti Sawit, yang sudah lama menanti," kata salah satu urusan sambil menyembah Ki Gedeng. Sejalan dengan berangkatnya utusan tersebut, tubuh Pangeran Aryadipati yang tergeletak dekat tiang tanggungan mendadak hilang tanpa bekas. Semua yang ada di situ merasa sangat kaget. Ki Gedeng Mataram dan rakyatnya, juga para utusan dari Tajur, mereka tertipu dengan penglihatannya, tertipu oleh Pangeran Aryadipati. Sebenarnya yang digantung dan dipenggal tiada lain adalah pusakanya yaitu mahkota Warring. Sebab Pangeran Aryadipati menghilang sewaktu diseret akan digantung. Utusan dari kampung Tajur kembali pulang membawa kepala Pangeran Aryadipati yang dibungkus oleh kain putih, kemudian setibanya di kampung Tajur, bungkusan tersebut diserahkan kepada Nyi Putri Siti Sawit. Secepatnya bungkusan tersebut dikuburkan sebagaimana mestinya, tetapi kedalaman dari kuburan tersebut hanya setengah meter atau sedalam ukuran panjang siku lengan. Setelah kejadian tersebut, Pangeran Aryadipati tidak mau muncul lagi ke rakyatnya, sebab sepengetahuan rakyatnya, Pangeran Aryadipati sudah meninggal dihukum gantung oleh Ki Gedeng Mataram, tetapi istrinya Nyi Siti Sawit saja yang sering menemui dan tahu bahwa suaminya masih hidup dan pindah tempat ke daerah Giri Lawungan. Giri Lawungan itu adanya di sebelah utara kota Majalengka. Di atas kuburan pusaka Pangeran Aryadipati ada pohon gebang yang tumbuh. Setelah jumlahnya sebanyak 10 batang, pohon tersebut tiba-tiba menghilang. Digantikan dengan pohon mangga. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui siapa yang menanam pohon tersebut, yang jelas tumbuh dengan sendirinya. Setelah Pangeran Aryadipati pindah ke Giri Lawungan, daerah kampung Tajur sering ditemukan kejadian-kejadian aneh oleh Nyi Siti Sawit, dan diutarakan ke para putranya. Kejadian tersebut diantaranya mahkota atau kopiah Warring Mbah Kuusangkan ketinggalan di pohon beringin, waktu beliau mencari orang yang berkelahi antara Ki Gedeng Hanjatan dan Syarif Arifin, memperebutkan bibit sri atau padi, dan bibit banyu atau air di Sungai Cikeruh. Setelah Pangeran Aryadipati pindah ke Giri Lawungan sering di kampung Tajur sering banyak kejadian atau hal-hal yang sering dijumpai Nyi Siti Sawit diterangkan kepada para putranya. Kejadian ini diantaranya, pada saat Siti Sawit melahirkan Remban dan Imbah, beliau kedatangan Pangeran Cakrabumi yang pada waktu tersebut kopiah waringnya ketinggalan di pondok Siti Sawit. Yang digantung oleh Ki Gedeng Mataram menurut penglihatan biasa adalah Pangeran Aryadipati, tetapi sebenarnya mahkota yang dibuat dari waring atau karung. Didasarkan dari beberapa kejadian tersebut, Siti Sawit mengadakan pertemuan dengan para putranya yaitu Remban dan Imbar untuk merubah nama kampung yang asalnya bernama Kampung Tajur dirubah menjadi Waringin, asal kata dari kopiah, waring, karung, yang menggantung di pohon caringin, beringin. Tahun berubahnya ini belum ada yang mengetahui. Mulai saat itu, Kampung Waringin dipimpin oleh putra Pangeran Aryadipati,
yaitu Pangeran Remban yang memajukan syiar Islam, dan Pangeran Imbar yang mengatur pemerintahan. Setelah Siti Sawit menyerahkan kepada kedua putranya, beliau pindah ke arah barat yang disebut Hulu Daya. Disebut Hulu Daya dikarenakan pada waktu itu dijadikan tempat musyawarah Siti Sawit, kedua putranya dan segenap rakyatnya untuk memajukan Kampung Waringin. Pemerintahan di Desa Waringin dipimpin oleh Pangeran Imbar untuk beberapa tahun, kemudian digantikan oleh Pangeran Remban. Tidak diketahui tahun berapa Pangeran Imbar dan Pangeran Remban meninggal dunia, yang jelas yang pertama meninggal adalah Pangeran Imbar. Itulah sekilas perjalanan sejarah Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tumbuh lagi. Itu tumbuh lagi tuh yang tengah itu. Kemarin itu Berarti berapa kali tumbuh? Ya hayu bae ada di saya nih gemukan. Ayu bae terus katanya diairin ke rumah. Oh, Setengah bulan tas gitu. Tas dialak gitu. oh kalau udah dialak kayak gini 2 minggu jadi. Yang jadi kita itu geus digemukan sayan gitu. Gemukan, pupuk. Teka 2 kali ya teh. 2 kali. Oh. Dikirimna ke mana, ke pasar? Ngidar bae dia. Di dieu ge beak. Ngidar. Ya Allah, dia bongkar gede tadi teh 2.000 perak. Oh. Ya Allah. Kita terigap juga nyarawan kangkung biayat mah gitu. Di kangkung anu sana biayat. Nya teh kari digemukan ke gesiruk tuh. Teh kari bur gemuk bodas. Itu Oh. enakeun melak. Gemuk teh Pakai orea. Orea bae. Oh, enggak pakai yang Ulah lain. anu hejo ulah. Keras. Jadi mau leuleus kieu.